juga akan menyampaikan hasil dari otopsi yang kedua, ya setelah dilakukan rehumasi beberapa waktu lalu di Jambi. Jadi sementara update-nya untuk tim sus itu dulu. Nanti apabila sudah update langsung dari Pak Dirpidum maupun Pak Wairasum akan saya sampaikan kepada rekan-rekan. Ya, terima kasih. Itu sudah disampaikan tuh, nggak perlu saya jawab lagi. Gunakan airline sipil. Saya sampaikan gini kan, Pak Kabar Eskrim sudah menyampaikan ya, untuk motif ini Pak Kabar Eskrim menyampaikan harus menjaga perasaan dua pihak, baik pihaknya dari Brigadir Joshua maupun pihaknya dari saudara FS. Dan Pak Menko Polhukam juga sudah menyampaikan juga, karena ini masalah sensitif nanti akan dibuka di persidangan. Ya di persidangan silakan. Ya kalau misalnya dikonsumsi ke publik, nanti timbul image yang berbeda-beda. Karena ini materi penyidikan dan semuanya nanti akan diuji di persidangan, insya Allah nanti akan disampaikan di persidangan. Ya rekan-rekan. Nanti itu di persidangan. Ya, jelas ya? Oke, terima kasih. Ya, jadi gini kan, saya sudah menanyakan ke Pak Kabar Eskrim, untuk CCTV kan ada beberapa decoder yang masih dilakukan analisis oleh laboratorium forensik. Ya, tentunya CCTV yang sudah beredar ini kan yang sudah disita oleh penyidik Polda Metro Jaya. Sama halnya, pendalaman laboratorium forensik untuk pembuktian secara digital, ya, secara ilmiah itu juga nanti akan disampaikan karena itu bagian daripada alat bukti dari proses penyidikan yang nanti juga akan dibuka di persidangan kan. Ya semuanya akan dibuka secara terang benderang juga di persidangan. Ya, oke teman-teman, terima kasih itu dulu. Polri Irjen Dedi Prasetyo menyatakan bahwa terkait dengan barang bukti, CCTV juga masih diperiksa di laboratorium forensik dan juga semua bukti akan dibuka pada saat persidangan. Begitu juga dengan motif dari pembunuhan Brigadir Yosua, di mana Kabar Eskrim Polri juga sebelumnya mengatakan ini akan dibuka persidangan dan kita kembali mendengarkan keterangan dari Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo. Satu sudah terbukti melakukan pelanggaran etik karena ketidakprofesionalannya di dalam olah TKP, kemudian ada dugaan obstruction of justice dan juga masih dikembangkan kembali. Ya, Irsus ini masih berproses. Kalau misalnya dari 31 itu ini terbukti ada pelanggaran pidananya dari Irsus, mekanisme serahkan ke penyidik. Nanti dari penyidik Bareskrim akan menindaklanjuti apa yang menjadi rekomendasi dari Irsus. Ya, mohon bersabar dulu sekali rekan-rekan. Kita juga nanti akan menyampaikan update-nya apabila sudah ada informasi baik dari Dirpidum maupun dari Irsus. Ya, oke, itu dulu teman-teman, terima kasih. Hah? Apa? Kapolda Jambi dan Saya belum dapat informasi. Informasi yang saya dapat dari ini, Irsus baru memeriksa satu orang penyidik dari Polda Metro Jaya. Oke, thank you teman-teman.